Selamat pagi buat saudara-saudara semua. Saudaraku, kita berdoa pagi ini sudah hampir lebih dari 2 tahun lebih. Saya ingat sekali dulu kalau berdoa pagi itu berdoa bersama ini agak sulit, tapi Tuhan melakukan reformasi atas gereja Tuhan di Bubaan, di Semarang khususnya. Saya ingat sekali bagaimana dulu Mas Budi, Kak Donan, dan teman-temannya dia berdoa bersama itu hanya sedikit orang. Saya sering berpikir kapan ya bisa besar. Suatu ketika ada perubahan, kami setiap minggu bisa berdoa, isinya ada 10 orang lebih. Saya datang dari Kudus. Ternyata hari ini hampir setiap hari saya mencatat orang-orang yang hadir berdoa kepada Tuhan, ada lebih dari 100 orang, bahkan pernah sampai 167 orang. Belum lagi ditambah anak-anak youth. Satu hal kita harus bersyukur pada Tuhan bahwasanya perubahan yang terjadi di gereja ini itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hari ini biarlah ada lagi satu lompatan dalam hidup kita boleh terjadi di jemaat khusus yang berdoa pagi hari ini. Mari saudaraku, kalau kita boleh membaca firman Tuhan, judulnya adalah Utuslah Aku Tuhan. Ini mau berbicara kepada kita satu tantangan untuk kita lebih maju di dalam berdoa. Mari kita saudaraku baca firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 9, 10 dan 1 Yohanes 3 ayat 18. Firman Tuhannya berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Anak-anakku, 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Firman Tuhan di sini mengajak kita, mengarahkan kita, menasihati kita, supaya kita nggak pura-pura dalam mengasihi saudara kita. Juga Tuhan bilang, banyak yang jahat berarti kita harus menjauhinya, dan kita melakukan hal-hal yang baik. Di dalam bersaudara, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi bukan hanya dengan perkataan atau lidah, tapi juga dengan perbuatan ya. Saudaraku, sering kalau kita berdoa, ini ada satu lompatan ya yang tadi saya pesankan. Sering kalau kita berdoa, kita meminta dalam doa kita dan kita berkata demikian. Berkatilah aku Tuhan, berkatilah pekerjaanku, berkatilah anak-anakku, berkatilah rekening-rekeningku, dan banyak lagi. Apa itu salah saudaraku? Coba kita lihat ya, firman Tuhan yang ditulis di 1 Tawarikh 4 ayat 10 tentang doa Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Orang sekarang senang sekali berdoa dengan ayat ini pada waktu mereka mengalami kesakitan atau jepitan-jepitan hidup ya. Jadi tidak salah sebenarnya kita berdoa demikian. Minta Tuhan menolong kita dalam berdoa kepada Tuhan.
Yang saya mau pesankan di sini, di doa permintaan yang sering kita panjatkan, banyaklah hal itu untuk memuaskan keinginan kita belaka, kata kitab Yakobus ya. Fokus permintaan atau doa itu adalah diri kita saja, tidak orang lain. Kita perlu coba hari ini mengintrospeksi diri sejenak untuk mengetahuinya, dan bila benar, mari kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang saya tadi baca di Roma 12 dan 1 Yohanes. Firman Tuhan di Yakobus berkata demikian, ada di pasal 4 dan ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita memahami kadangkala ada satu tekanan yang kadang-kadang kita tidak tahu jawabannya harus bagaimana. Kebutuhan mendesak dan sebagainya. Hanya kita berdoa, berkatilah, berkatilah, berkatilah. Tapi hari ini firman Tuhan berkata yang lebih lagi, untuk kita lebih luas lagi di dalam hidup, di dalam beriman kepada Tuhan. Karena doa kita itu berpusat pada diri kita, sekarang kita perlu mereformasinya dengan juga beralih berdoa buat orang lain sebagai pelayanan kita masing-masing bagi saudara-saudara kita atau orang lain, dengan mendoakan keperluan mereka, tidak saja dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Itu nasihat firman Tuhan. Kita sudah waktunya berani berkata pada diri kita sendiri kepada Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, utuslah aku buat saudara-saudaraku. Itu arti mengasihi saudara-saudara kita. Hidup kita mulai beralih kepada kebutuhan orang lain. Bisa berupa doa atau memberikan pelayanan lainnya bagi orang lain, seperti mengunjungi orang sakit, memberi pertolongan fisik atas kebutuhan orang lain itu juga. Kita butuh lompatan iman. Kita perlu mempraktekkan reformasi doa kita itu. Tidak hanya di titik itu saja, tidak hanya di titik diri kita saja. Itu suatu pertumbuhan rohani bagi kita tentunya. Pagi ini, sebelum kita berdoa, perhatikan apa yang firman Tuhan Allah katakan kepada kita yang berdoa pagi hari ini. Allah meminta kepada kita, firman Tuhan meminta kepada kita, dan apa respon kita, apa jawaban kita. Dan kita boleh baca firman Tuhannya di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Mungkin boleh saya terjemahkan. Siapakah yang dari antara kita yang berdoa pagi hari ini yang mau diutus oleh Tuhan? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah dari antara kita yang berdoa pagi hari ini mau pergi untuk Tuhan Allah? Maka firman Tuhan berkata, maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Biarlah jawaban yang seperti firman Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut kita kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah aku untuk saudara-saudaraku. Di dalam doa pagi hari ini. Mari kita berdoa saudaraku.